Pada bulan Juli tahun 1959, barulah polisi Jerman mulai mengenali tanda-tanda dari orang yang dijuluki The Ruhr Hunter, yang diketahui bernama Joachim Kroll. Karena sejak saat itu dia mulai mengerati daging dari tubuh setiap korbannya, untuk kemudian dibawa pulang dan dimasak, tapi tidak berminat mengerat daging mereka, jika mereka sudah tua. Akhirnya Kroll ditangkap pada tahun 1974, dalam pengakuannya dia telah melakukan 14 pembunuhan selama periode 22 tahun, tapi mungkin jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Meskipun dalam pemeriksaannya dia sangat kooperatif, tetapi Kroll diketahui sebagai orang yang akal sehatnya kurang dan daya ingatnya juga tidak begitu bagus. Dari sedikit yang dia ingat tentang perbuatannya, petugas harus gali informasi dengan sabar saat masa interogasi berlangsung. Meski demikian, ada dua pria lain yang beruntung karena dibebaskan dari tuduhan atas kasus pembunuhan yang dituduhkan pada mereka, yang ternyata terbukti dilakukan oleh Kroll. Karena tidak adanya bukti bahwa mereka pelakunya, maka tuduhan atas mereka dicabut. Tapi tragisnya salah satu dari mereka sudah diceraikan istrinya dan akhirnya bunuh diri, sedangkan yang satu lagi telah diasingkan oleh para tetangganya selama 6 tahun. Kroll mengatakan kepada polisi bahwa dia memulai aksinya tahun 1955, yaitu ketika dia berumur 22 tahun. Kroll yang menyadari keadaan dirinya, takut untuk melakukan hubungan yang nyata dengan wanita, namun juga tidak puas dengan boneka yang biasa digunakannya sebagai pasangan. Akhirnya, dia memukuli seorang gadis sampai pingsan, kemudian memperkosanya di sebuah gudang dekat desa Wallstede, dan membunuh gadis malang itu. 4 tahun kemudian, di bagian lain dari Ruhr, dia melakukan kejahatan dengan cara yang sama persis, setelah sebelumnya mengamati gerakan seorang gadis muda lainnya selama beberapa hari. Sebulan kemudian, pada bulan Juli tahun 1959, dia menambahkan lagi tanda khusus yang kini sudah mulai dikenali polisi. Mereka menemukan mayat seorang gadis umur 16 tahun dengan daging paha dan bokong yang sudah terkerat. Tahun 1962, tanda itu muncul lagi pada tubuh dari dua gadis lain dalam kurun waktu masing-masing 6 minggu. Kemudian tahun 1966 ada tanda itu lagi di tubuh seorang bocah umur 4 tahun. Kroll memperkosa dan membunuh setidaknya 4 wanita dewasa dan remaja lagi dalam 10 tahun berikutnya. Tetapi baru tahun 1976, ketika seorang gadis cilik umur 4 tahun menghilang dari sebuah taman bermain di Duisburg, tanda khasnya muncul kembali dalam cara yang lebih sadis. Gadis cilik itu terlihat sedang berjalan menjauhi taman bermain bersama seorang pria yang penampilannya seperti orang baik-baik, yang dipanggilnya paman. Polisi mulai melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah, lalu beruntung ada seorang penyewa di gedung apartemen dekat situ menceritakan sesuatu yang ganjil pada sang polisi. Dia berkata bahwa penjaga gedung itu, Joachim Kroll, memberitahunya agar tidak menggunakan salah satu toilet di gedung itu karena toilet tersebut sedang mampat. Mampat tersumbat apa? Tanya wanita tersebut dalam percakapannya dengan Kroll, dan Kroll menjawab, tersumbat usus. Seorang tukang sudah dipanggil untuk memperbaiki toilet yang tersumbat itu, dan setelahnya wanita ini mendapati bahwa Kroll benar sekali, bahwa lubang toilet itu memang tersumbat oleh usus dan paru-paru seorang anak kecil. Ketika polisi memeriksa apartemen Kroll,
mereka menemukan daging manusia yang terbungkus dalam kantong-kantong di lemari pendingin, dan di kompor, di antara semur wortel dan kentang ada tangan seorang anak kecil. Kroll adalah seorang tahanan teladan. Sepertinya dia berpikir bahwa dia bisa pulang ke rumah setelah menjalani suatu pemeriksaan. Jadi, dia siap menceritakan semua pembunuhan yang masih dia ingat dan dia juga menceritakan kepada polisi tentang 2 kejadian di mana dia nyaris tertangkap. Tentang daging manusia itu, dia berkata bahwa dia tidak memakannya, tanpa memberikan alasan yang jelas. Dia hanya berpikir bahwa dia menghemat uang untuk membeli daging.